Idri Pratiwi, Maulana. Berikutnya kita akan mempelajari tentang parameter bubur JNJ. Ya, parameter bubur JNJ. Ada yang bisa membayangkan atau kira-kira tahu apa itu parameter bubur? Parameter bubur JNJ. Silakan. Ada yang menyampaikan pendapat? Parameter CNC adalah sejumlah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel. Bubur CNC yaitu adalah ini gambarannya kalau kita mau melakukan proses pembubutan dengan menggunakan baik mesin bubut maupun mesin manual. Ini kalau namanya parameter ini perlu diperhitungkan. Jadi parameter adalah aspek-aspek yang perlu diperhitungkan atau aspek atau nilai-nilai yang perlu diperhitungkan dalam proses pembubutan ini supaya dalam proses pembubutan nanti menghasilkan sebuah benda kerja yang layak, yang sesuai dengan rencana kerja, sesuai dengan gambar kerja, dan kualitasnya yang terbaik. Supaya kita nanti menghasilkan hasil kerja yang maksimal. Itu pertama kita harus memperhitungkan. Nanti setelah kita perhitungkan, kemudian kita juga ada istilahnya ada range, ada nilai-nilai yang bisa diterapkan itu tidak harus angka segitu. Jadi kadang-kala bisa kita sedikit berubah supaya hasil kerja kita nanti ketemu hasil yang paling maksimal. Nah, 3 parameter ini, yang pertama adalah kecepatan putar spindle. Kecepatan putar spindle atau spindle speed adalah gerakan berputar benda kerja. Gerakan berputar benda kerja. Nah, di pembubutan ini misalkan benda kerjanya akan awalnya utuh, kemudian dia dipasang pada sebuah cekar yang terhubung dengan spindle dan motor utama. Setelah motor utama berputar, otomatis spindle berputar. Kemudian akhirnya cekar berputar dan benda kerja juga berputar. Nah, ini di contoh ini perputaran benda kerjanya adalah ke arah sini. Atau kita meninjau putaran ini, kita tinjau putarannya itu ada 2 arah, yaitu searah atau berlawanan jarum. Nah, kalau kita menentukan searah atau berlawanannya, kita melihatnya dari sisi sebelah sini. Jadi kalau di sini ada kepala tetap, ya, ini kan dicekam di kepala tetap, ini kepala lepas. Nah, kalian melihatnya dari sini. Kalau arah panahnya seperti ini, arah sudah seperti ini, nanti putarannya kita namakan berlawanan jarum. Nah, ini kecepatannya bisa kita atur. Nanti tergantung dari kebutuhan kita. Kita ini mau mengerjakan proses pengasaran atau finishing atau arah pemotongannya bagaimana, itu nanti menentukan kecepatan putaran yang kita gunakan. Ada jawaban lain? Diameter awal 30, diameter akhir 28. Kedalaman potongnya adalah 2 mm. Nah, ini yang perlu diluruskan, ya. Nggak apa-apa, kalian sudah berpendapat itu sangat saya hargai. Jadi Karena berbentuk lingkaran. apa yang berbentuk lingkaran? Kerjanya. Betul sekali. Kalau kita bicara tentang ini kita langsung berpikir asosiasi kita atau pikiran kita selalu tertuju kepada ini ada urusannya sama lingkaran. Ini adalah rumus konstanta khas yang kita temukan, selalu kita temukan dalam proses perhitungan
tentang parameternya lingkaran. Ini adalah tabel kecepatan potong. Nah, jadi kalau di rumus tadi kan seperti ini rumusnya, CS ini dikali D dikalikan N. Nah, ternyata kecepatan potong atau CS ini sudah ada tabel standarnya. Tabel standar itu apa? Jadi nilai standar dari tabel yang memuat nilai standar dari kecepatan potong tergantung kepada material benda kerja dan material pahat. Di sini ada 6 macam benda kerja, yaitu dari baja lunak, besi tulang, perunggu, tembaga, kuning, dan aluminium. Sedangkan pahat ada HSS atau high speed steel dan ada pahat bubur R3. Nah, ini lain-lain, material benda kerjanya ini, pahatnya ini, itu nilainya lain-lain. N-nya, N-nya ya, putaran spidolnya. Jadi kalau kita gunakan baja lunak dengan tahu putarannya, berapa sih putaran mesinnya ideal? Karena nilai CS-nya sudah ditemukan, sudah ada dalam tabel. Kita tinggal menentukan adalah kecepatan. Kelompok 1 saya namakan sebagai kelompok singa. Nah, nanti tiap kelompok akan mendapatkan lembar ini, lembar tugas ini. Kelompok 1 adalah kelompok singa, yaitu anggotanya Jenny, Indri, Maulana, Nabilul, dan Dadan. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok Tirek, Dimas, Wahyu, Anderson, Sugeng, Sandy, dan Lito. Nah, ini ada 1000 di sini. Kenapa ada 1000? Ya, rumus yang tadi saya sampaikan. Ini itu kalau dengan catatan satuan yang digunakan sama, yaitu satuan panjang. Kalau kita di sini menggunakan milimeter, sementara CS-nya juga menggunakan milimeter per menit, maka 1000 ini tidak perlu. Tapi karena CS-nya adalah dalam meter per menit, sementara ini adalah satuannya dalam milimeter, maka di sini adalah dibutuhkan nilai konversi, ya, yaitu angka 1000, di mana didapatkan 1000 ini adalah 1 meter adalah 1000 milimeter. Jadi kalau di sini meter, di sini milimeter, maka di sini harus diberikan angka pembagi yaitu 1000. Diskusikan dengan kelompoknya dan bisa ditanyakan apabila mengalami kesulitan. Nanti saya berikan waktu antara 5 sampai 10 menit. Bila ada yang siap, boleh segera maju ke depan, kemudian mengisikan tabel yang akan saya berikan. Oke, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini diameternya yang 1/4 inci ini, Pak. Iya. Iya. Kalian hitung, kalian tahu kan 1 inci berapa mili? Tahu. Ya. 1 inci adalah 25,4 milimeter. Jadi sebelum kalian hitung, satuannya harus disesuaikan. Dari inci ke mili. Baru kalian. Ya, yang sudah nanti bisa mengisikan di depan CS-nya berapa, tapi CS tadi kan sebenarnya CS
dikalikan 1000 dibagi dikali D. Nanti kemudian mesin didapatkan dari hasil 1000 kali CS per CS nya 21 per pi kali diameter pi 3,14 kali 31,75 sama dengan 21.000 per 99,69 hasilnya menjadi 210,65 rpm. Kemudian untuk proses finishing, N-nya didapatkan dari 1000 dikali CS dibagi pi dikali diameter. 1000 dikali 30 dibagi 3,14 dikali 31,75. Hasilnya 21.000 dibagi 99,69. Hasilnya adalah 300,9 dan hasilnya 15,04. Oke, bagaimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sama perhitungannya? Oke, terima kasih kelompok benar. Yang lain kasih vote untuk kelompok ini. Perhitungan ini kita harus bisa mengamati dan menyimpulkan. Ya. Ada proses pengasaran dan finishing. Untuk pengasaran dan finishing masing-masing sudah ada nilainya yang tadi didapat dari soal, atau bila mana tidak ada di soal, kalian bisa baca dari tabel. Ya. Nanti setiap perhitungan kalian harus membutuhkan tabel. Tabel kecepatan. Untuk pekerjaan yang halus, maka ternyata untuk pengasaran sama finishing kita membutuhkan putaran mesin yang lebih tinggi untuk proses finishing. Nah, itu setelah kita bisa menghitung, kemudian bisa menarik kesimpulan, oh ini yang kita pelajari dari ini. Ya, menghitung beberapa parameter. Jadi kalau kita mengukur, kita perlu menghitung. Kita sudah bisa menghitung kecepatan putaran spidolnya dan kemudian kecepatan pemakanan. Kemudian kita sudah bisa juga untuk menghitung ini, sebelumnya kita harus bisa membaca tabel. Untuk bisa membaca tabel, kita harus tahu apa material benda kerja kita. Kita harus tahu jenis benda kerja apa. Maju siap gerak. Ulang kira-kira berdoa. Dulu tak kebal kerja masing-masing. Berdoa mulai. Istirahat cepat gerak. Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih semangat lagi dalam pelajaran teknik pemesinan CS. Pesan saya, hati-hati di jalan sebelum semoga kita selamat sampai tujuan dan kemudian besok bisa ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.